Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan seberapa penting PSAI atau Pendidikan Studi Hukum Islam bagi mahasiswa PAI. Maka di sini menurut saya adanya pengantar studi hukum Islam ini tidak hanya penting bagi mahasiswa pendidikan agama Islam, tetapi juga sebagai seluruh umat Islam seharusnya lebih memahami bagaimana sih hukum Islam ini bisa timbul, bagaimana hukum ini bisa diterapkan di dunia masyarakat. Maka ini sangatlah penting. Dengan kita mempelajari hukum Islam ini, kita tahu kenapa hukum ini timbul, mengapa hukum ini seperti ini, apa sebabnya, dan sehingga kita bisa menggunakan hukum-hukum Islam ini di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu seperti ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan banyak lainnya. Hingga di kehidupan masyarakat kita tidak lepas dari menggunakan hukum-hukum Islam. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum Islam, yaitu pertama itu pengertian sumber hukum Islam, di mana kita ketahui bahwa dengan pelajaran adanya hukum Islam ini kita tahu bahwa sumber hukum Islam itu pertama dari wahyu atau dari Al-Quran, yang kedua itu dari hadis atau sunnah, yang ketiga itu dari ijtihad para ulama, yang dimana ulama menggunakan kias ataupun metode-metode lainnya, yang dimana ini bertujuan untuk mencetuskan hukum baik sesama manusia dan manusia bersama Allah, dan baik manusia bersama lingkungan, dan dimana ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan di dunia ini. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum, dimana dengan hukum Islam ini kita ketahui bahwa sumber-sumber hukum ini berasal dari mana. Apa sumber-sumber hukum ini? Seperti dari Al-Quran, dan kemudian hadis, kemudian ijtihad gitu. Yang pertama yaitu dari Al-Quran. Hukum Islam, semua hukum diambil dari utama yaitu dari Al-Quran, dan kemudian dijelaskan oleh hadis. Dan jika tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka para ulama akan berijtihad dengan menggunakan metode kias ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kaidah usul fikih dan metode ijtihad. Dengan misalnya taghayyurul ahkami bi taghayyuril zamani wal amkan, berubahnya suatu hukum karena masa dan tempat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Maka dengan hukum Islam ini kita ketahui, yaitu dengan kita ketahui metode ijtihad. Bagaimana para ulama mengatakan, misalnya dalam suatu keadaan diperbolehkan memakan bangkai, diperbolehkan memakan hal-hal yang najis, dan tetapi apa, kenapa, bagaimana gitu, yaitu ketika terdesak, contohnya kita dalam hutan yang tersesat. Yang selanjutnya yaitu karakteristik hukum Islam. Kita ketahui bahwa hukum Islam ini berbeda dari hukum yang lain, yaitu bersifat fleksibel dan bisa menyesuaikan pada masa-masanya, yaitu seperti pada masa modern sekarang. Yang selanjutnya yaitu penerapan hukum Islam di masa modern. Jadi pada kita ketahui bahwa masa yang semakin berjalan ini tidak lepas kita dari faktor-faktor yang mendorong daripada jauh dari hukum Islam. Maka dengan adanya pengantar studi hukum Islam ini dapat memperkuatkan kembali. Bagaimana memperkuat? Yang saya maksud yaitu memperkuat keimanan kita, yaitu bagaimana sih hukum Islam ini bisa diterapkan di masa modern ini. Maka di situ akan timbul beberapa hukum, seperti misal apakah boleh menggunakan aplikasi AI ini untuk mengaji, apakah boleh menggunakan AI ini untuk hal-hal berdakwah ataupun yang baik sebagainya. Maka di hukum Islam ini akan dijelaskan dengan beberapa faktor dan penyebab-penyebab hal-hal sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan tentang apa saja hal-hal yang membuat saya terkesan dan menarik dalam pembahasan hukum Islam ini. Yang pertama yaitu yang sangat menarik bagi saya itu pada ijtihad, di mana ijtihad ini bisa membuka wawasan kita bahwa hukum Islam ini bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan pada zamannya. Dan juga hal yang mungkin berkesan bagi saya yaitu pada sumber hukum Islam, di mana sumber hukum Islam ini mencakup beberapa ulama terdahulu, dan dimana kita ketahui bahwa seberapa susah, seberapa payah para mereka berijtihad untuk menimbulkan hukum-hukum Islam yang bisa kita gunakan pada saat ini. Maka dengan itu dapat menumbuhkan
menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian kita kepada para ulama dan juga kepada nabi-nabi yang terdahulu. Mungkin sekian video saya pada hari kali ini. Saya mengucapkan sebanyak terima kasih kepada ibu dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nur Asia Ahmad, yang telah mengajarkan saya tentang pengantar studi hukum Islam pada semester 1 ini. Semoga ibu mendapatkan ganjaran dan juga pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.